mau tidak mau kita bisa menetapkan sebuah pasangan calon kalau partai-partai itu yang berkoalisi cukup kursinya. Mengapa saya ingatkan meskipun semua sudah tahu, dalam prakteknya ini rumit. Kadang-kadang kurang satu terkunci, dikunci. Kadang-kadang sudah ketemu ada yang lepas. Kurang seminggu balik kanan. Kurang 2 minggu pindah koalisi. Partai Demokrat juga mengalami, kami juga kena dengan migrasi atau mutasi yang tiba-tiba terjadi. Tentu berharap SBY yang saya kenal sebagai sahabat. Nah, untuk inilah saya masih menaruh keyakinan dan kepercayaan. SBY saya harapkan akan bijak, akan tetap menjaga amanah. Saya mewakili Partai Demokrat juga tentunya berharap bahwa ke depan Partai Nasdem dan Partai Demokrat dapat terus menjalin hubungan yang baik, kerjasama, kolaborasi untuk sama-sama memajukan negeri ini. Kita bicara ucapan selamat pertama, nanti kita saling membantu di manapun, di bidang-bidang apapun. Ya, gitu kan. Okay. Kita mau berkolaborasi terus-menerus untuk bagaimana memberikan pandangan-pandangan ya sekedar saran-saran ke pemerintah dan masyarakat gitu kan. Sebagai orang tua. Pastilah dukung Anies, masa nggak dukung Anies? Secara politik, lahiriah batiniah lah dukungnya. Kita juga memang melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain, dengan PKS juga ya masuk karena nama Anies Baswedan kan salah satu nama yang dipertimbangkan oleh PKS juga. Jadi kita melakukan komunikasi politik dengan partai juga melakukan komunikasi politik dengan tokoh. Karena kita ingin nanti pesta demokrasi ini ya ramai lah sehingga rakyat dapat sesuatu. Bahwa target di pemilu 2024 yang akan datang, Nasdem menargetkan tidak lagi dalam 3 besar. Insya Allah dengan pergerakan dan masivitas dari tingkat DPP sampai ke ranting yang disebut dengan DPRT yang ada di tingkat desa, kita menargetkan Partai Nasdem berada pada posisi nomor 1. Untuk itu beliau menegaskan dalam 1 tahun terakhir ini di setiap kepengurusan akan ada di pengurusan sampai tingkat desa minimal ada lebih dari 1 orang. Agus Harimurti Yudhoyono, anak mantan Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ketika kita bicara Partai Demokrat, tentu Partai Demokrat tidak bisa mengusung calonnya sendiri, harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Nah, potensi kelebihan AHY adalah dia belum banyak kasus, dia juga anak muda gitu, dia penuh semangat gitu kan. Ini yang menjadi publik gitu atau anak-anak muda ya khususnya milenial itu ya banyak simpati kepadanya. Nah, dengan tidak banyaknya kasus di persoalan hukum atau korupsi gitu kan, lalu juga dia juga sosok yang tegas gitu ya, sosok anak muda yang smart gitu ya. Ini juga menjadi perhatian bagi anak-anak milenial. Nah, peluang inilah sebenarnya yang harus dikapitalisasi oleh AHY ya agar bisa mendapatkan simpati dan dukungan dari anak-anak muda Indonesia. Nah, lalu apa? Dia juga ada di partai politik atau Partai Demokrat ya, yang tentu partai yang pernah berpengalaman 2 periode di pemerintahan. Tentu ini juga menjadi pengalaman berharga bagi Partai Demokrat. Walaupun memang politik berganti, politik dinamis, tapi pengalaman itu penting. Nah, bagaimana kansnya AHY ke depan? Ya tergantung bagaimana AHY dan Partai Demokrat ya dalam bisa membangun koalisi besar ya, atau koalisi yang memenuhi persyaratan 20% presidensial threshold. Artinya inilah yang menjadi titik perhatian. Tapi yang utama dan paling penting adalah bagaimana AHY terus menaikkan elektabilitasnya.
Kalau elektabilitasnya stagnan apalagi turun, tentu ini akan menjadi persoalan. Tetapi kalau elektabilitasnya naik terus seiring berjalannya waktu ya, dengan kinerja Demokrat misalkan yang menjadi kepala daerah, lalu juga yang menjadi legislatif itu bagus, itu akan menjadi hal yang baik. Tetapi kalau sebaliknya ya tidak memuaskan publik, tentu ini akan merugikan Partai Demokrat dan AHY. Nah, kansnya nanti itu ya tentu tergantung bagaimana tadi menaikkan elektabilitas dirinya sendiri gitu ya. Lalu juga bagaimana membangun koalisi dengan partai-partai politik sehingga AHY bisa menjadi capres ataupun cawapres. Yusuf Kala perlu turun tangan jika duet Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono hendak disandingkan di Pilpres 2024. Duet Anies Agus Harimurti Yudhoyono potensial menangi Pilpres 2024. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Saunggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga mengatakan keduanya memiliki elektabilitas yang tinggi. Namun ditenggarai duet ini menghadapi kendala karena ada ganjalan hubungan antara pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dan melihat tipikal SBY dan Surya Paloh sebagai negarawan, tampaknya persoalan kedua tokoh itu akan mudah mereka selesaikan. Keduanya akan berbesar hati meninggalkan ego masing-masing demi kepentingan bangsa dan negara. Tentu kalau kedua tokoh ini yakin duet Anies Agus Harimurti Yudhoyono nantinya dapat memajukan negara tercinta, ujar Jamiluddin, Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021. Untuk memuluskan hal itu, diperlukan juga pihak ketiga yang dapat menjembataninya. Salah satu sosok yang dekat dengan kedua tokoh tersebut adalah mantan Wakil Presiden, Muhammad Yusuf Kala. Yusuf Kala juga dekat dengan Anies. Sebab Yusuf Kala orang di belakang layar yang berperan besar memenangkan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kata Jamiluddin. Karena itu, Yusuf Kala sosok paling tepat untuk mencairkan hubungan SBY dan Surya Paloh. Apalagi Yusuf Kala juga terkesan mempunyai kepentingan untuk menyapreskan Anies pada Pilpres 2024. Untuk itu, SBY sebaiknya melobi Yusuf Kala untuk mewujudkan duet Anies Agus Harimurti Yudhoyono. Kemampuan Yusuf Kala dalam hal itu memang sudah tidak perlu diragukan, terang Jamiluddin. Jamiluddin menambahkan Agus Harimurti Yudhoyono juga sebaiknya bertemu dengan Surya Paloh dan Yusuf Kala. Dengan Surya Paloh perlu dicarikan kesepahaman di antara mereka sebagai ketua umum partai. Dengan Yusuf Kala, Agus Harimurti Yudhoyono perlu mendapat masukan dan nasihat dalam menghadapi Pilpres 2024 termasuk kemungkinan berduet dengan Anies, ucapnya.